jerawat, pasti dalam seumur hidup Anda pernah mengalami terkena jerawat di wajah ya. Kalau hanya 1-2 saja itu tidak menjadi masalah, dan apalagi kalau sembuhnya juga sempurna ya, baik betul ya, kembali seperti kulit semula, tidak menimbulkan bekas. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika jerawat itu sangat banyak sekali bermunculan di wajah dan sampai bernanah sehingga menimbulkan bekas di wajah ya. Kulitnya menjadi rusak jadinya. Tentu saja ini menjadi problem, terlebih lagi bagi kaum wanita yang tidak pede ketika berpenampilan dengan jerawatan seperti itu. Opini saya Dr. Roy kali ini akan membahas mengenai jerawat, sekaligus juga menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita ketika dia mengeluh anaknya usia 20 tahunan timbul jerawat, sering timbul jerawat, mungkin jerawat yang membandel juga ya. Nah, jerawat itu apa sih? Jerawat itu adalah suatu kondisi kulit atau kelainan kulit yang disebabkan pembuntuan dari pori-pori kulit atau folikel rambut yang disebabkan buntunya itu karena produksi kelenjar minyak yang berlebihan disertai tertutupnya dengan sel-sel kulit mati ya, ataupun kotoran-kotoran. Nah, penyebab jerawat itu ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu misalnya paparan debu, ya, kemudian polutan-polutan yang tidak dibersihkan oleh penderitanya, mengakibatkan tertutupnya pori-pori. Tetapi kalau dari dalam yang terutama itu karena produksi kelenjar minyak yang berlebihan. Mengapa timbul kelenjar minyak yang berlebihan itu? Itu karena faktor hormonal. Nah, saya bagi dua, hormonal yang dominan ketika puber dan hormonal yang di luar dari puber. Ya, hormonal ketika pubertas, maka hormon androgen yang berperan, yaitu testosteron, keseimbangan testosteron dan estrogen. Apalagi ketika testosteronnya terlalu tinggi. Ya. Nah, pada waktu puber ini, pada laki-laki testosteronnya naik dan estrogennya turun pada laki-laki. Tapi pada perempuan sebaliknya, estrogennya naik dan testosteronnya turun. Nah, keseimbangan inilah yang pada masa pubertas masih fase adaptasi menimbulkan sedikit kekacauan dari produksi kelenjar minyak di wajah terutama. Sehingga timbul jerawat tadi itu, ketika kelenjar minyaknya diproduksi terlalu banyak, maka menimbulkan penyumbatan dari pori-pori dan folikel rambut. Ketika tersumbat itu, maka ada bakteri yang mudah tumbuh di situ, yaitu bakteri Propionibactericum acne, ya, atau singkat P. acne. Ya. Nah, ketika masa puber sebaiknya kenaikan testosteron ini dipergunakan dengan aktivitas secara fisik, ya, seperti olahraga beban, olahraga yang disukai anak-anak puber ini aktif bergerak untuk memanfaatkan tingginya testosteron itu. Itu solusinya ketika anak-anak puber terlalu banyak atau timbul jerawatnya. Ya, selain memang harus membersihkan muka ya karena faktor eksternal tadi itu. Kemudian di luar dari masa puber, maka ada hormon dominan yang mempengaruhi produksi kelenjar minyak itu, kelenjar sebasea, yang menyebabkan penyumbatan pori-pori dan berakibat timbulnya jerawat, ya, yaitu hormon insulin. Hormon insulin yang terlalu tinggi, ya, atau yang disebut sebagai kondisi resistensi insulin, berakibat produksi kelenjar minyak juga berlebihan. Ini sama seperti pada tayang saya sebelumnya tentang ketombe. Ketombe juga disebabkan karena insulin yang tinggi yang memicu kelenjar minyak produksi terlalu banyak dan menimbulkan ketombe di kulit kepala. Kalau di wajah menimbulkan jerawat jadinya. Nah, apa yang menyebabkan insulin tinggi? Insulin tinggi disebabkan karena konsumsi karbohidrat yang sangat tinggi, apalagi karbohidrat itu mudah sekali diubah menjadi gula darah. Jenis karbohidrat yang sangat mudah diubah menjadi gula darah itu adalah terutama makanan-makanan kekinian, yaitu makanan jenis ultra processed food, yaitu makanan-makanan yang banyak dijual dalam bentuk junk food sebenarnya. Bisa boba, bisa minum-minuman dalam kaleng, bisa juga ice cream, donat, kue-kue, ataupun makanan fried chicken. Jadi yang tepungnya itu mudah diubah menjadi gula jadinya, ya. Ataupun french fries. Ya. Itu adalah makanan-makanan yang memang bisa diubah cepat menjadi gula darah di dalam tubuh yang mengkonsumsinya. Akibatnya insulin naik tinggi, dan insulin yang tinggi berakibat produksi kelenjar minyak juga sangat tinggi jadinya. Dan menyumbat pori-pori, timbullah jerawat jadinya. Itu penyebabnya. Selain dari makanan juga karena faktor stres juga bisa, yaitu ketika stres, kita ini hormon kortisolnya naik. Ketika hormon kortisol tinggi, maka ini juga berdampak pada
insulin juga jadinya. Karena kortisol yang naik itu akan membuat gula darah juga meningkat, gula darah yang naik, apalagi kalau sudah terjadi insulin resisten, makin tinggi insulinnya. Dan itu berakibat produksi kelenjar minyak itu juga makin tinggi. Menyumbatlah pori-pori, jadilah jerawat. Ya. Lalu bagaimana solusinya? Kalau solusi pada remaja tadi sudah ya, jadi lakukan aktivitas untuk memanfaatkan tingginya testosteron bagi remaja, bagi yang puber. Sedangkan bagi yang di luar puber, maka hati-hati pada kondisi insulin resisten. Jadi jerawat itu juga seperti early warning-nya, harus ada yang diubah. Anda sedang dalam proses menuju insulin resisten yang lebih berat, yang akan berujung pada sindroma metabolik, di mana dalam sindroma metabolik itu terkumpul kelompok-kelompok penyakit yang berbahaya, yaitu kencing manis, darah tinggi, jantung, stroke, gagal ginjal, autoimun, bahkan kanker. Itu early warning-nya berupa jerawat itu sebenarnya. Ya. Karena itu perbaiki insulin resisten tadi dengan cara kurangi karbohidrat, konsumsi karbohidrat sebanyak-banyaknya, konsumsinya serendah mungkin. Diawali dengan stop makanan-makanan kekinian. Ya. Cukup makan 3 kali sehari, ya, yang dimasak di rumah, itu lebih aman. Ya. Kemudian secara bertahap juga, Anda kurangi porsi karbohidrat dalam makanan Anda, ya, dalam makanan 3 kali sehari ini. Misalnya saja nasi dikurangi, ya mumpung beras mahal ya, nasi dikurangi, ya sebagai diet juga. Ya. Nah, dikurangi porsinya secara bertahap, maka Anda bisa mengurangi konsumsi karbohidrat dan itu akan memperbaiki kondisi insulin resisten Anda. Selain mengurangi karbohidrat, maka sebaiknya Anda juga stop ngemil, sehingga hanya makan 3 kali sehari, kemudian kalau bisa dilanjutkan dengan intermittent fasting. Frekuensi makannya juga dikurangi secara bertahap, ya, supaya Anda bisa melakukan puasa itu. Kalau Anda tertarik dengan intermittent fasting, Anda bisa simak pada tayangan saya mengenai intermittent fasting, cara melaksanakannya dan manfaatnya yang luar biasa bagi kesehatan. Ya. Kemudian faktor selain karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh kita juga faktor stres. Karena itu atasi stres Anda. Indikasi Anda stresnya tertangani adalah Anda bisa tidur nyenyak. Ya, tidur itu juga menjadi satu pemulihan bagi kulit Anda, termasuk juga pemulihan dari jerawat Anda. Dan dengan tidur yang baik, maka keradangan di dalam tubuh Anda juga teratasi. Jerawat itu salah satu bukti keradangan di dalam tubuh Anda. Ya. Manifestasi keradangan di dalam tubuh Anda. Jadi itu cara-caranya. Lakukan yang disebut sebagai ketofastosis lifestyle. Diet keto atau diet rendah karbohidrat serendah-rendahnya, melakukan intermittent fasting, kemudian olahraga yang baik untuk mempergunakan kelebihan testosteron maupun kelebihan kortikosteroidnya atau kortisol yang tinggi itu, cara memanfaatnya dengan olahraga, ya, cara menurunkan kortisol stres itu. Kemudian tidur nyenyak dan man management, sekaligus juga mengurangi pemicu dari kortisol. Itu langkah-langkah untuk mengatasi jerawat. Bisa dilakukan tanpa obat-obatan. Karena yang terpenting, yang utama bukan karena pembersihan dari luar atau hal-hal dari eksternal, tetapi justru yang paling utama jerawat itu adalah dari faktor internal. Hormonal Anda harus diatasi. Bila informasi ini bermanfaat bagi Anda, bisa bagikan pada yang lainnya. Salam sehat dari saya, Dr. Oi. Stay healthy.